itu ditangguhkan. Bukan berarti eksekusinya tidak sah, tapi ditunda. Selama periode PKPU ini tidak boleh dijalankan dulu eksekusinya. Artinya penyitaan atau status penjaminan itu tetap sah, tetapi jangan dijalankan terlebih dahulu. Kenapa kemudian tidak boleh dijalankan lebih dahulu? Agar membuka peluang lebih besar tercapainya sebuah perdamaian. Jadi ketika asetnya masih ada, kemudian debitur PKPU itu menawarkan perdamaian, masih terbuka rasional. Artinya, oh dia masih punya aset yang dikelola, masih punya alat yang digunakan untuk mengelola usahanya, sehingga masih ada potensi dia untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan di masa depan. Tapi kalau seandainya eksekusinya dijalankan, aset-asetnya semua dijual oleh debitur, oleh kreditur sepakat, maka akibatnya PKPU menjadi tidak punya alat produksi, tidak punya kekayaan untuk digunakan untuk bekerja. Akibatnya tawaran apapun yang diajukan dalam perdamaian PKPU menjadi tidak rasional, karena alat produksinya sudah tidak ada contohnya, atau pabriknya sudah disita, sudah dilelang, dia nggak punya lagi, tidak punya pabrik lagi, maka apa yang digunakan untuk kegiatan usahanya? Itu sebabnya eksekusi itu ditangguhkan, ditunda selama proses PKPU itu. Semua sita yang telah dipasang wajib diangkat. Jadi penyitaannya, yang kalau ada sita jaminan dari pengadilan, maka sita jaminannya itu dilepaskan. Alasannya sama, ketika pengajuan perdamaian itu dengan aset yang semuanya dikelola oleh debitur PKPU, konsekuensinya adalah dia memiliki potensi lebih besar untuk mengelola kegiatan usahanya dan juga berpotensi untuk mencapai perdamaian. Lalu apa dampaknya bagi orang yang sudah menyita? Dampaknya adalah ketika dia seandainya PKPU itu tidak berjalan dengan baik. Jadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, kalau seandainya PKPU itu tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, akibatnya adalah debitur dinyatakan pilot, gitu kan? Akibatnya debitur dinyatakan pilot dalam kondisi insolvensi. Artinya dia tidak boleh mengajukan perdamaian lagi. Kalau di permohonan pilot kan dinyatakan pilot, si debitur pilot boleh mengajukan rencana perdamaian. Tapi karena PKPU sejak awal yang ditawarkan adalah rencana perdamaian, kalau perdamaiannya tidak berhasil, maka dia dinyatakan pilot dalam kondisi insolvensi. Nah, ketika PKPU itu tidak berhasil, baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan damai, akibatnya debitur PKPU beralih menjadi debitur pilot, dia dinyatakan pilot. Kalau dia dinyatakan pilot, berarti yang terjadi adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur pilot. Konsekuensinya penyitaan-penyitaan yang sudah dilakukan oleh pengadilan negeri, gitu ya, dalam perkara perdata yang sudah dijalankan di pengadilan negeri, tetap diambil oleh kurator untuk dilakukan sita umum, sehingga tidak ada gunanya mengajukan sita jaminan untuk satu orang kreditur untuk satu benda tertentu, karena semuanya akan dilakukan sita umum dan dikelola melalui proses kepailitan, termasuk ketika debitur disandra atau digiseling ya. Tapi selama ini lembaga giseling belum pernah dijalankan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya antara perdamaian di dalam kepailitan dan perdamaian di dalam PKPU. Yang sisi kiri ini adalah dalam proses kepailitan, yang sisi sebelah kanan ini proses PKPU. Kalau di kepailitan, pada prinsipnya si debitur pilot itu tidak mengakui atau tidak mau menerima dirinya dipilotkan. Tanda kutip, ketika setelah pilot dia mengajukan rencana perdamaian, pada prinsipnya adalah dia mengajukan rencana perdamaian agar kepailitannya berhenti di tengah jalan, tidak berakhir dengan pemberesan, tidak berakhir dengan insolvensi. Tetapi bedanya dengan PKPU, sejak awal
ketika debitur mengajukan PKPU, dia sudah mengakui bahwa dia memiliki hutang lebih dari 1, 2 atau lebih, ya. Dan salah satu di antaranya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi dia tidak mampu membayarnya sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Maka dia meminta mengajukan PKPU. Jadi prinsipnya awalnya dia adalah sudah mengakui tentang kewajiban-kewajiban dia yang dia tidak bisa penuhi. Kemudian jangka waktunya relatif pendek. Jadi perdamaian di dalam kepelitan itu jangka waktunya pendek, hanya 21 hari. Hanya 21 hari. Bandingkan dengan PKPU, kalau seandainya diperpanjang sampai dengan PKPU tetap, dia punya waktu untuk membahas perdamaian sampai dengan 270 hari. Jadi kalau kemarin kita bahas PKPU itu adalah 270 hari, 270 hari itu bukan berarti utangnya harus lunas dalam tempo 270 hari. Bukan, ya. Tetapi 270 hari adalah untuk berunding agar berdamai. Jadi bisa jadi ketika berdamai dalam PKPU, kemudian utangnya akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau seandainya para krediturnya setuju, maka itu bisa terjadi. Jadi bukan berarti 270 hari utangnya selesai semua. Tidak. Kemudian voting hanya kreditur konkuren untuk untuk kepilitan. Sedangkan voting di PKPU ada beberapa kreditur separatis itu boleh melakukan voting. Nanti kita lihat ya, voting terkait dengan hak voting yang dimiliki oleh kreditur separatis. Kemudian kreditur separatis dapat ikut voting dengan, kalau di kepilitan separatis boleh ikut voting tapi melepaskan haknya sebagai separatis, melepaskan jaminannya, sehingga dia kedudukannya menjadi kreditur konkuren. Sedangkan di PKPU, kreditur separatis yang tidak setuju dengan isi kesepakatan damai dalam PKPU itu dapat diberikan kompensasi sebesar nilai jaminan yang dia pegang. Kalau jaminannya berupa tanah, nilainya 5 miliar contohnya, maka diberikan kompensasi dengan nilai jaminan, dengan nilainya rentangnya adalah nilai terendah dan nilai aktual. Nilai aktual artinya nilai terendah tergantung yang paling rendah mana, apakah asetnya ataupun nilai pinjamannya. Jadi bisa jadi nilai jaminannya 5 miliar, tetapi nilai aktual utangnya saat ini tinggal 1 miliar. Berarti jaminan pelunasannya adalah diambil dari nilai aktual pinjaman. Karena antara aset dengan pinjamannya ternyata pinjamannya tinggal sedikit. Tapi kalau ternyata nilai aset dengan nilai pinjaman ternyata lebih besar nilai pinjaman, nilai asetnya 5 miliar, ternyata utangnya karena menumpuk bunga dan denda jadi 6 miliar. Maka nilai jaminannya lah dengan nilai yang terendah, yaitu nilai asetnya, yang langsung dijaminkan dengan dana tertentu. Jadi hak separatis ini menjadi dia memiliki, kalau seandainya dia tidak setuju dengan isi perdamaian itu, supaya perdamaiannya bisa berjalan, artinya kalau pabriknya dijaminkan hak tanggungan pada bank, lalu tercapai perdamaian, kalau damai kemudian asetnya disita oleh bank, aset pabriknya disita bank, maka percuma, berarti tidak ada yang bisa dijalankan. Maka untuk menghindari itu, diaturlah bahwa si kreditur separatis boleh diberikan kompensasi. Kompensasinya adalah sebesar nilai jaminannya atau nilai aktual pinjaman, tergantung mana yang lebih rendah. Karena bisa jadi nilai aktualnya nilai pinjamannya yang lebih rendah untuk saat ini, ataupun nilai asetnya yang lebih rendah.
Kemudian kalau perdamaian di kepailitan, perdamaian yang disahkan, yang dihomologasi, mengikat semua kreditur konkurennya. Sedangkan perdamaian di PKPU yang disahkan itu berlaku bagi semuanya, termasuk kreditur konkuren dan kreditur separatis. Kecuali tadi kreditur separatis yang tidak setuju, maka dia diberikan kompensasi tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi daya ikatnya lebih luas untuk perdamaian dalam kepailitan. Dalam PKPU. Yang keenam, jika majelis hakim menolak mengesahkan perdamaian, kreditur dan debitur yang tidak setuju dapat mengajukan kasasi. Jadi kalau tercapai perdamaian, tapi kemudian homologasinya ditolak oleh hakim pengadilan niaga, maka bisa diajukan kasasi. Di PKPU, majelis hakim yang mengesahkan perdamaian atau menolak perdamaian pada prinsipnya tidak bisa diajukan kasasi. Jadi final, tidak ada upaya hukum bagi PKPU. Nah, nanti masalah tidak ada upaya hukum bagi PKPU, ada kasus menarik, nanti setelah ini akan kita bahas. Jika majelis hakim mengesahkan perdamaian, kreditur yang menolak atau kreditur yang setuju secara keliru dapat mengajukan kasasi. Jadi kalau kreditur yang menolak perdamaian disahkan, tapi kreditur yang menolak atau kreditur yang khilaf gitu ya, karena sebuah kekhilafan harusnya dia menolak, tetapi dia setuju karena ada informasi yang khilaf yang dia peroleh, maka dia bisa mengajukan kasasi. Sedangkan di PKPU, putusan yang menolak perdamaian, maka debitur menjadi pailit dan tidak lagi dapat diajukan perdamaian. Artinya tidak ada upaya hukum. Oke, tentang perbedaan perdamaian dalam kepailitan dan PKPU. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Saya izin konfirmasi saja, Pak. Tadi di slide sebelumnya, kalau di PKPU itu hanya separatis dan konkuren. Lantas kedudukan dari preferen itu bagaimana ya, Pak? Ya di POMEMA ini. Kreditur preferen kan kreditur yang memiliki hak istimewa. Istimewa tapi dia bukan pemegang jaminan ya. Dia memiliki keistimewaan karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa dia memiliki prioritas dalam pembayaran. Nah, status hukum di dalam kepailitan maupun PKPU pada prinsipnya kan dia berusaha untuk menyeimbangkan sebuah kepentingan yang lemah gitu. Pada prinsipnya kreditur preferen dia itu memiliki kedudukan yang cukup kuat karena dia memiliki prioritas. Sedangkan posisi hukum seringkali itu menempatkan orang atau subjek yang lemah ditambahkan kekuatan. Sebagai contoh begini, kalau kalian lihat beberapa skema pengaturan yang ada di Indonesia, sebagai contoh, produsen dengan konsumen. Secara ekonomi itu lebih kuat produsen dibandingkan konsumen. Padahal dua ini adalah memiliki kepentingan yang saling membutuhkan. Tetapi konsumen itu di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen. Maka politik hukumnya adalah dengan menerbitkan peraturan yang menguatkan posisi konsumen. Maka muncullah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan banyak hal juga serupa. Contohnya lain terkait dengan majikan dengan pekerja. Posisinya saling membutuhkan, tetapi pekerja itu lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Maka muncullah Undang-Undang Tenaga Kerja yang tujuannya sebetulnya adalah untuk menyeimbangkan posisi yang lemah tadi yang dengan tambahan pengaturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan menjadi lebih seimbang.
Nah, sama halnya dengan posisi kenapa kok kreditur preferen tidak disinggung. Karena pada prinsipnya dia memiliki skala prioritas yang membuat posisi dia lebih kuat, sedangkan konkuren itu tidak. Maka dalam pengaturan di dalam PKPU maupun kepailitan banyak memberikan hak tambahan kepada kreditur konkuren yang tujuannya apa? Tujuannya supaya posisi kreditur konkuren yang awalnya lemah menjadi lebih kuat atau equal gitu ya. Karena dalam posisi negosiasi itu kedua pihak itu harus dalam posisi yang setara. Tapi kalau tidak setara, maka menjadi setara ketika ditambahkan kekuatan oleh hukum berupa hak-hak untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini adalah untuk melakukan pengambilan keputusan dalam perdamaian. Itu sebabnya kreditur preferen itu tidak disinggung mengenai proses perdamaian ini. Karena kalaupun tidak berhasil perdamaiannya, dia masih memiliki skala prioritas dalam pembayaran hutang. Karena ketika kreditur preferen dimasukkan dalam voting perdamaian, konsekuensinya dia akan lebih arogan ya itu. Artinya dia tidak peduli dengan kepentingan kreditur konkuren karena posisi dia prioritas. Itu sebabnya kenapa kok yang diberikan hak itu hanya kreditur preferen dan kreditur konkuren, sedangkan kreditur preferen itu tidak. Cukup jelas, Mas Yohanes? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Di dalam PKPU, proses perdamaian itu lebih sering dalam praktik itu dikenal dengan istilah akord. Akord artinya proses perdamaian di dalam PKPU. Nah, ketika proses perdamaian ini terjadi, ada dua kemungkinan, hasil atau tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, tampaknya debitur PKPU beralih menjadi debitur pilot. Pengurus yang awalnya diangkat hanya untuk mengawasi, dia beralih menjadi kurator. Tetapi ketika perdamaiannya berhasil berdamai, maka dihomologasi oleh majelis hakim atau disahkan oleh majelis hakim supaya perjanjian perdamaian itu menjadi mengikat. Dan mengikatnya pada siapa? Semua kreditur, baik konkuren, preferen maupun separatis. Kecuali separatis tadi ya yang menolak dia diberikan kompensasi. Ketika perdamaian itu terjadi, maka tugas dari pengurus itu juga selesai. Tugas dari pengurus itu juga selesai. Jika pengadilan menolak homologasi, maka debitur langsung dinyatakan pilot. Hukum. Jadi pada prinsipnya, norma yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses KPU itu sama sekali tidak ada upaya hukum. Kepailitan masih ada upaya hukum, sedangkan PKPU tidak ada upaya hukum. Itu norma yang tertulis di dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU. Nah, tadi saya sampaikan, ada masalah menarik terkait dengan upaya hukum PKPU. Meskipun di dalam norma, di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur atau diatur secara tegas, kepailitan itu tidak ada upaya hukum. Jadi kalau kalian baca bab tentang PKPU, tidak ada, PKPU itu tidak boleh mengajukan upaya hukum, banding kasasi tidak boleh. Tetapi pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta, sebuah PKPU diajukan kasasi. Sebuah PKPU itu diajukan kasasi. Alasannya apa? Alasannya adalah ada sebuah perusahaan asuransi. Ada perusahaan asuransi yang dipilotkan oleh salah satu nasabahnya. Perusahaan asuransi yang dipilotkan oleh di PKPU-kan oleh salah satu nasabah asuransinya. Padahal dulu awal pertemuan kita sudah pernah bahas bahwa perusahaan asuransi itu perusahaan yang tidak boleh dipilotkan oleh sembarang orang. Dalam hal ini kewenangannya sudah diambil alih oleh OJK. Maka yang boleh mempilotkan bank, asuransi, perusahaan asuransi, kemudian dana reksa, perusahaan investasi,
itu hanya OJK. Tetapi ini ada perusahaan asuransi yang dipilotkan oleh salah satu nasabahnya dan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Jadi PKPU-nya dikabulkan meskipun yang mengajukan adalah salah satu nasabah. Nah, kenapa kemudian kok nasabah bisa mengajukan PKPU? Padahal normanya jelas, harusnya OJK yang boleh mengajukan PKPU. Ternyata prosesnya adalah si nasabah yang mengajukan PKPU itu, sebelum dia mengajukan PKPU, dia berkirim surat dulu kepada OJK. Isi suratnya adalah dia memohon agar perusahaan asuransi ini dimintakan agar di PKPU-kan dengan alasan 1, 2, 3 karena tagihan premi yang sudah dia bayar atau klaim asuransi yang dia ajukan itu tidak dibayarkan. Nah, atas surat itu OJK itu tidak merespon. Jadi atas surat yang dimohonkan oleh nasabah ini OJK tidak merespon. Tidak merespon artinya tidak dijawab, tidak disetujui, tidak juga ditolak, didiamkan saja oleh OJK. Nah, ada Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kalau kalian mengambil HAN, saya yakin sudah dipelajari tentang hal ini. Undang-Undang administrasi pemerintahan itu mengatur sebuah norma baru yang namanya fiktif positif. Artinya, ketika masyarakat mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah, kemudian instansi pemerintah itu tidak merespon, tidak mengabulkan, tidak juga menolak, tidak merespon, maka konsekuensi hukumnya atau logika hukumnya adalah berarti permohonannya dikabulkan. Nah, tapi kan logika fiktif positif itu adalah untuk pelayanan publik, ya. Digunakan dalam proses privat, yaitu PKPU. Logika itu yang digunakan oleh pemohon PKPU, salah satu nasabah. Dan masalahnya adalah pengadilan niaga ternyata mengabulkan hal itu, mengabulkan permohonan PKPU-nya. Kemudian kreditur yang lain, nasabah yang lain merasa janggal. Kok ini ada perusahaan asuransi ini kemudian kok di PKPU-kan oleh nasabahnya, padahal harusnya yang boleh hanya OJK. Usut, ternyata perusahaan asuransi ini sebetulnya dia punya konspirasi gitu ya dengan si pemohon PKPU, nasabah pemohon PKPU tadi. Apa konspirasinya? Karena dalam waktu dekat itu ada banyak premi polis asuransi yang jatuh tempo, sehingga dia dalam waktu dekat itu harus membayar sekian banyak kepada para nasabahnya. Dan untuk saat ini si perusahaan asuransi itu kesulitan cash flow, jadi tidak akan mampu untuk membayar itu. Jadi tujuannya adalah supaya dia nggak ditagih oleh para nasabah yang preminya, yang polisnya jatuh tempo. Maka oleh si nasabah yang lain diajukan kasasi, dimintakan pembatalan. Ini nggak benar. Dan alhamdulillahnya kemudian si putusan PKPU-nya itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Padahal secara norma di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebetulnya PKPU itu tidak terbuka apapun untuk upaya hukum. Artinya nggak boleh banding, nggak boleh kasasi, nggak boleh PK. Tetapi untuk Mahkamah Agung membuka ruang menerobos aturan itu karena melihat oh ini ada yang salah, sehingga harus diluruskan. Meskipun normanya nggak boleh kasasi, maka kasasinya diterima, sehingga PKPU-nya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya berarti perusahaan asuransi itu kemudian punya kewajiban untuk membayar sekian banyak nasabah yang polisnya jatuh tempo. Itu mungkin kalau kalian tertarik untuk mengambil skripsi tentang PKPU, itu salah satu kasus yang menarik ya untuk diulas. Nah, kita lanjutkan. Pengakhiran PKPU. Pengakhiran PKPU itu bisa terjadi dalam periode 270 hari tadi, ataupun setelah perdamaiannya selesai.
Jadi bisa saja dalam periode 270 hari, karena perdamaiannya itu tidak memiliki perkembangan yang signifikan, maka PKPU-nya diminta diakhiri. Siapa yang bisa memohon? Kalau masih dalam tempo 270 hari, yang bisa mengakhiri adalah hakim pengawas, krediturnya, atau pengadilan niaga itu sendiri. Alasannya apa? Alasannya adalah ini: debitur dalam masa PKPU tidak beritikat baik dalam mengelola hartanya, dalam mengurus hartanya, karena dia kan masih cakap hukum, dia boleh mengelola sendiri hartanya. Tetapi ternyata dia tidak beritikat baik. Apa contohnya? Dia berusaha untuk mengalihkan atau menggelapkan hartanya. Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan krediturnya. Perbuatannya apa? Bisa macam-macam. Dia melakukan pengelolaan kekayaan yang dapat berdampak pada para krediturnya. Debitur melakukan pengurusan tanpa seizin pengurus. Jadi meskipun debitur PKPU masih cakap hukum, tapi karena kewenangannya dibatasi, dalam beberapa hal dia harus meminta izin dari tindakannya itu, minta izin terlebih dahulu kepada pengurus. Tapi ternyata dia lalai, tidak minta izin pengurus. Itu bisa dimintakan pembatalan. Debitur lalai dalam melaksanakan syarat PKPU. Jadi dalam proses perundingan itu bisa jadi disyaratkan, dalam tempo sekian debitur harus melakukan hal ini. Nah, ketika syarat-syarat itu ternyata dia lalai melaksanakan, maka PKPU bisa dimohonkan untuk diakhiri di tengah jalan. Keadaan harta debitur PKPU tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan penundaan. Artinya perundingan itu percuma. Karena apa? Karena keadaan harta debitur PKPU itu nggak mungkin untuk bisa dikelola sehingga berkembang. Maka buat apa dilanjutkan kalau tidak ada potensi untuk bisa menyelesaikan? Keadaan debitur tidak memungkinkan atau tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap para krediturnya. Ini juga sama gitu ya. Ketika dia punya aset, dia punya perusahaan, tetapi ternyata bidang usahanya itu tidak berkembang atau sudah ditinggalkan bidang usaha ini. Bidang usaha ini sudah trennya sudah tutup gitu ya. Maka tidak mungkin lagi mau dikelola seperti apa kalau bidang itu sudah tidak punya potensi lagi, ya tidak membutuhkan. Jadi ini beberapa alasan untuk pengakhiran PKPU. Nah, ini normanya ya. PKPU tidak ada upaya hukum, kecuali tadi ada satu kasus yang menarik tadi ya, terkait dengan PKPU yang diajukan terhadap sebuah perusahaan asuransi. Nah, pengakhiran ini materi kepailitan ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa PKPU yang tidak berhasil berarti ujungnya adalah kepailitan. Tapi PKPU yang berhasil, maka dibuat perdamaian. Perdamaian itu harus selesai kapan? Tergantung konteks perdamaiannya. 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Kewajiban-kewajiban utang itu akan diselesaikan dalam tempo 10 tahun dengan cara pengangsuran bertahap, dijelaskan tahapannya. Tetapi kalau seandainya sudah disepakati contohnya 10 tahun perdamaian itu berjalan, apakah kemudian betul-betul harus ditunggu selama 10 tahun? Ternyata tidak. Seandainya sudah disepakati perdamaian akan diselesaikan dalam tempo 10 tahun dengan cara diangsur sedemikian rupa, masing-masing kreditur itu dapat sekian. Ternyata si debitur PKPU yang sudah berdamai tadi, dia lalai, dia tidak menjalankan isi perdamaian dalam PKPU itu. Maka ketika dia lalai, meskipun PKPU-nya sudah selesai, sudah berhasil dengan perdamaian, ketika dia lalai untuk
menjalankan isi persyaratan perdamaian itu, si salah satu kreditur yang dirugikan dia dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Jadi bukan pengakhiran ya. Kalau pengakhiran itu masih dalam proses PKA, masih dalam tempo 270 hari. Tapi kalau sudah lewat 270 hari dan sudah berdamai, ternyata si debiturnya lalai lagi dalam menjalankan kewajibannya, maka krediturnya bisa memohon untuk pembatalan perjanjian. Konsekuensinya apa? Ketika pembatalan perjanjiannya dikabulkan, kalau memang terbukti dia lalai dan perdamaiannya dibatalkan oleh pengadilan niaga, konsekuensinya dia kembali lagi menjadi pilot dalam kondisi insolvensi. Sehingga mulailah tahap pengurusan. Nah, ketika kita kembali pada proses kepailitan, kapan sebuah kepailitan itu berakhir? Kepailitan itu berakhir satu kalau putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, atau pencabutan kepailitan. Pencabutan kepailitan itu maksudnya Pak, bagaimana? Pencabutan kepailitan itu kalau ternyata meskipun utangnya sudah habis, utangnya masih banyak, utangnya masih ada, tetapi harta debitur pilot sudah tidak ada. Artinya nggak ada lagi yang bisa dikelola oleh kurator, maka dilakukan pencabutan kepailitan atau pengakhiran kepailitan, meskipun utangnya masih ada yang belum lunas. Kemudian ketika kepailitan itu berakhir dengan alasan dibatalkan oleh kasasi karena hutangnya semua sudah lunas, atau hutangnya sudah belum lunas tetapi hartanya sudah habis, maka dilakukan rehabilitasi. Ini pencabutan ya. Pencabutan alasannya adalah karena keadaan harta debitur tidak memungkinkan lagi untuk membayar kepailitan. Artinya hartanya lebih kecil atau sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dikelola. Maka selesai. Nah, rehabilitasi artinya yang awalnya dia pilot tidak cakap hukum, maka diajukan rehabilitasi untuk dikembalikan status cakap hukum, status hukumnya. Dengan disertai dengan alasannya apakah hutangnya semua sudah lunas, atau pengakhiran atau pencabutan kepailitan karena hartanya tidak ada lagi yang bisa dikelola. Maka bisa diajukan pengakhiran kepailitan, kemudian sama seperti awal kepailitan terjadi, harus diumumkan di dalam surat kabar. Nah, bagaimana kalau pengakhiran kepailitan karena hartanya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dikelola, padahal utangnya masih banyak? Apakah kreditur bisa mengajukan keberatan? Jawabannya adalah bisa, dia mengajukan keberatan. Tapi syaratnya satu, syaratnya dia harus bisa membuktikan tentang adanya harta dari debitur yang belum dikelola oleh kurator. Artinya ada harta yang selama ini belum diketahui oleh kurator sehingga belum dikelola, padahal punya nilai yang cukup tinggi. Maka bisa diajukan keberatan atas pengakhiran kepailitan. Tapi kalau alasan lain tidak bisa diterima. Kalau alasannya hanya utang saya belum dibayar, tapi kalau hartanya memang sudah tidak ada, ya sudah. Jadi pengakhiran kepailitan atau pencabutan kepailitan itu alasannya adalah karena hartanya memang sudah tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada, jadi harus bagaimana? Ya sudah, selesai. Kalau belum lunas bagaimana? Ya sudah. Tidak, proses kepailitan ini tetap tidak bisa berjalan meskipun utangnya belum lunas karena hartanya sudah tidak ada. Sehingga kalau ada alasan pencabutan kepailitan karena hartanya tidak mencukupi, kreditur bisa mengajukan keberatan. Alasan yang bisa diterima hanya satu, harus bisa menunjukkan harta debitur pilot yang belum dibereskan oleh kurator. Alasan lain tidak bisa diterima oleh pengadilan. Oke, itu tentang materi PKPU. Ada yang ditanyakan? Silakan.
sebabnya tadi saya katakan bahwa PKPU dan kepilitan itu proses yang satu rumpun. Karena PKPU yang tidak berhasil dengan perdamaian, konsekuensinya juga berujung pada pilot. Dan pilotnya dalam kondisi insolvensi. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Saya lanjutkan satu materi lagi ya. Jadi kewenangan pengadilan niaga itu bukan hanya kepilitan dan PKPU, tetapi juga masalah haki. Bukan haki, salah ini. Haki. Hak kekayaan intelektual. Masalah haki itu menjadi wewenang dari pengadilan niaga ya. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di pengadilan niaga? Nah, yang harus kita pahami bahwa prinsipnya hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata. Prinsipnya itu. Jadi prinsip umum acara perdata itu berlaku juga di pengadilan niaga. Hanya kenapa kalau memang sama persis, kenapa dibentuk pengadilan niaga? Ya sudah pengadilan negeri saja gitu. Masuk menjadi wewenang pengadilan niaga karena memang perkara itu memiliki karakteristik khusus sehingga perlu pengaturan-pengaturan yang sifatnya khusus. Dan juga kalau kalian perhatikan, kalian bandingkan beberapa hukum acara yang berlaku di badan peradilan khusus. Contohnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, termasuk kalau pidana di pengadilan tipikor. Pengadilan khusus ini itu menginginkan proses pemeriksaan yang lebih cepat, lebih singkat. Sehingga tidak heran kalau beberapa kasus yang diperiksa di pengadilan niaga itu batas waktunya dibatasi secara tegas. Kepilitan 60 hari, PKPU dijelaskan tadi, PKPU sementara 45 hari, PKPU tetap 270 hari. Ada batas waktu yang dinyatakan secara tegas. Demikian juga di pengadilan niaga dalam sengketa kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Ada batas waktu yang tegas. Yang itu tidak ada pengaturannya di hukum acara perdata secara umum. Lalu ketika pemeriksaannya itu dipercepat, dipersingkat, maka ada beberapa agenda persidangan di pengadilan negeri di acara perdata itu yang dihilangkan dalam proses di pengadilan niaga. Agenda apa ini yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah salah satu tahap jawab jinawab, yaitu replik dan duplik. Jadi di pengadilan niaga itu nggak ada replik, tidak ada duplik. Berarti gugatan ya hanya gugatan, kemudian jawaban dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau di acara perdata biasa, gugatan, jawaban, replik, duplik, baru pembuktian. Nah, pengaturan inilah yang kemudian bertujuan untuk mempersingkat jalannya persidangan. Jadi jawab jinawab cukup, masing-masing penggugat dan tergugat cukup satu kali. Sehingga cara menyampaikan argumentasinya harus lengkap, karena hanya memiliki kesempatan satu kali untuk menyampaikan argumentasi. Ada beberapa perkara ya, haki, merek, kemudian paten, hak cipta, desain industri, itu termasuk dalam wewenang pengadilan niaga. Tetapi salah satu haki yang tidak masuk dalam wewenang pengadilan niaga itu adalah desain industri. Rahasia dagang. Rahasia dagang itu tidak menjadi wewenang pengadilan niaga meskipun itu dalam rumpun hak kekayaan intelektual. Karena rahasia dagang kewenangannya tetap diberikan pada pengadilan negeri. Kenapa? Karena dalam proses pembuktian rahasia dagang ternyata tidak sesimpel dalam perkara-perkara haki lainnya. Sehingga proses pemeriksaannya harus dilakukan dengan tempo yang lebih lama di pengadilan negeri. Jadi khusus untuk rahasia dagang, kewenangannya itu tetap di pengadilan negeri. Sedangkan haki yang lain masuk pengadilan niaga. Contoh merek. Dalam pendaftaran haki, bisa saja sebuah pendaftaran yang diajukan oleh masyarakat itu ditolak.
oleh Direktorat Jenderal Haki. Ketika terjadi penolakan, maka prosesnya adalah, karena ini bidang pelayanan, maka prosesnya harus dilakukan banding administratif terlebih dahulu. Harus dilakukan banding administratif. Setelah banding administratif ternyata masih menolak, barulah diajukan gugatan terhadap penolakan pendaftaran merek. Tetapi perkara merek, perkara haki bukan hanya masalah penolakan pendaftaran yang diajukan, ada juga pendaftaran merek terdaftar. Contohnya ini, pembatalan merek terdaftar oleh orang lain. Karena apa? Karena memiliki persamaan dengan merek milik orang lain. Kalau kalian dengar kasus salah satu artis ya, Robin Onsu, geprek Bensu, sama satu lagi apa, ada Bensunya juga, yang satu Robin Onsu, yang satu siapa gitu ya, namanya juga ada Bensunya juga. Dua-duanya mendaftarkan merek. Maka orang yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dia menggugat pihak yang menggunakan merek yang menyerupai merek milik dia. Nah, gugatannya itu bisa jadi kalau sudah terdaftar berarti dia minta pembatalan merek yang sudah terdaftar yang memiliki kemiripan dengan merek yang dia punya. Atau juga bisa meminta ganti rugi atas royalti. Termasuk juga pelanggaran hak merek gitu ya. Ketika awalnya bekerja sama, ternyata sudah selesai masa kerjasamanya masih digunakan merek itu. Kemudian indikasi geografis. Indikasi geografis itu berarti sebuah produk yang terikat pada sebuah wilayah tertentu karena karakteristiknya. Karena karakteristiknya tidak mungkin bisa diperoleh produk yang sama di daerah yang lain. Contoh seperti salak pondoknya Sleman. Salak pondok bisa ditanam di mana saja, tetapi produk yang ditanam di Sleman dengan di daerah lain bisa jadi berbeda. Apel Malang, apel bisa jadi ditanam di daerah lain, bisa gitu. Tetapi produk apel yang tumbuh ditanam di Malang dengan di kota lain, hasilnya akan berbeda. Nah, itu merupakan indikasi geografis. Waktu pemeriksaannya itu adalah 90 hari. Waktu pemeriksaannya 90 hari. Tetapi 90 hari ini kalau seandainya tidak cukup, waktu pemeriksaan 90 hari ini bisa diperpanjang selama 30 hari, tapi harus minta persetujuan Mahkamah Agung untuk diperpanjang. Bisa diajukan kasasi. Nah, salah satu tadi saya sampaikan, pengadilan khusus itu memotong beberapa jenjang. Ini yang dipotong adalah di pengadilan niaga, yang dipotong adalah upaya hukum banding. Tidak ada upaya hukum banding, langsung kasasi. Dan pengadilan Mahkamah Agung punya waktu untuk memeriksa kasasi itu dalam tempo 90 hari juga. Nah, ada yang menarik terkait dengan pembatalan merek. Pembatalan merek kan bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena dibatalkan oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya merek itu. Karena merek saya ternyata diciplak oleh orang lain, maka saya mendaftarkan merek tersebut. Menggugat pembatalan merek tersebut. Dibatalkan oleh masyarakat. Tetapi bisa juga keberatan itu atau pembatalan itu diajukan atas inisiatif menteri. Jadi pembatalan merek itu yang membatalkan adalah menteri. Merek itu dibatalkan oleh menteri karena alasan tertentu. Maka kalau merek terdaftar dibatalkan sendiri oleh menteri dalam konteks ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, karena Direktorat Jenderal Haki itu berada di bawah Direktorat Kementerian Hukum dan HAM. Maka kalau yang membatalkan adalah menteri, maka pembatalan itu merupakan sebuah keputusan tata usaha negara atau basic. Konsekuensinya, kalau pembatalan itu dilakukan diajukan oleh menteri, maka yang gugatan pembatalan keberatan terhadap pembatalan merek ini harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Karena menteri pasti membatalkannya berupa dengan menerbitkan sebuah surat keputusan. Sehingga untuk membatalkan keputusan itu yang punya wewenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga itu memiliki wewenang kalau yang membatalkan adalah masyarakat umum. Sengketa hak cipta, wewenangnya Pengadilan Niaga, prosesnya juga sama sebetulnya ya, jangka waktunya 90 hari. Potensi masalahnya itu yaitu terkait dengan yang berbeda dengan hak cipta dengan merek. Kalau merek itu adalah menggunakan sistem first to file, artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu. Makanya kalau kalian memiliki merek dagang usaha yang berkembang, akan lebih baik kalau merek itu segera didaftarkan. Jangan sampai orang lain daftarkan ini. Berbeda dengan hak cipta itu tidak selalu harus didaftarkan, tapi by declare. Siapa yang mendeklarasikan ciptaannya itu, maka dia dianggap sebagai pemilik hak cipta. Jadi kalau kalian menciptakan sebuah lagu gitu ya, menciptakan sebuah puisi, termasuk ketika kalian menulis sebuah karya ilmiah, itu termasuk hak cipta. Maka ketika kalian mempublis karya ilmiah kalian, hak ciptanya melekat pada kalian. Loh, apakah kemudian kita tidak boleh mengutip? Boleh, tetapi ada etika pengutipan dalam untuk menghormati hak cipta. Jadi ketika kita mengutip pendapat seseorang, hasil risetnya seseorang, maka kita harus cantumkan dalam rujukan, entah itu footnote, body note, endnote, itu etika. Ketika tidak, bagaimana? Maka orang yang mengutip tanpa menunjukkan sumber kutipannya, itu dianggap melanggar hak cipta. Jadi hak cipta itu diberikan karena mendeklarasikan atau mengumumkan karya ciptaan. Tidak perlu harus didaftarkan. Tapi kalau didaftarkan boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi tidak selalu harus didaftarkan. Paten. Paten sama seperti merek, dia harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan. Maka potensi masalahnya mulai dari penolakan pendaftaran, pembatalan paten, atau pelanggaran hak-hak paten, penggunaan paten tanpa izin gitu ya. Jangka waktunya lebih lama, yaitu 180 hari. Dan upaya hukumnya juga sama, yaitu kasasi. Kemudian yang terakhir adalah desain industri. Desain industri sebetulnya mirip-mirip dengan hak cipta, tetapi bedanya ini adalah sebuah karya desain untuk produk industri. Kalau hak cipta luas ya, bisa berupa gambar, lukisan, atau bahkan sampai dengan karya ilmiah. Tapi kalau desain industri berupa karya gambar desain yang digunakan untuk kepentingan industri. Lebih spesifik dari hak cipta. Jangka waktunya sama, 90 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Upaya hukumnya juga sama, yaitu kasasi selama 30 hari. Nah, itu materi tentang haki. Silakan, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Jadi, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit sama Bapak mengenai pendaftaran merek. Kalau kita kembali lagi, Pak, kan ada fenomena trademark squatting ya, Pak, atau mafia merek, yang mana ada merek asing yang didaftarkan oleh warga negara Indonesia seolah-olah merek asing tersebut itu milik warga negara Indonesia. Dan sebenarnya ini juga kalau saya lihat ya, Pak, ada beberapa kelemahan juga di regulasi di Indonesia. Seperti ada penerapan FIFO, first in first out. Artinya siapa yang pertama kali masuk dia yang harus dianggap sebagai pemilik asli. Bahkan ada perwujudan dari asas yang dimiliki oleh Ditjen HKI, bahwasanya Ditjen HKI itu harus dianggap menerima dan menganggap setiap orang yang hendak mendaftarkan merek itu sebagai orang yang beritikat baik. Padahal kalau kita lihat kan dia tidak beritikat baik ya, kan, Pak. Dan kalau kita lihat menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak, penegakan hukumnya? Apakah seperti Bapak jelaskan tadi atas inisiatif Menteri karena ada alasan-alasan tertentu atau ada alasan lain, Pak? Pertama gini, ya memang
banyak orang yang menggunakan celah hukum ini, yaitu dia dengan cara mendaftarkan merek padahal sebetulnya dia tidak punya kegiatan usaha dengan merek itu, tapi dia dengan cara melihat di isu-isu global di dunia, di luar negeri, oh ada sebuah merek yang mulai berkembang, punya pasar yang besar, tapi belum ada di Indonesia, belum masuk ke Indonesia, dalam tempo singkat mungkin akan masuk di Indonesia, maka dia daftarkan dulu merek yang mirip-mirip dengan itu, meskipun dia nggak punya produk serupa seperti itu, dia daftarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika produk yang dari luar tadi yang sudah mulai terkenal mau memasarkan ke Indonesia, itu menjadi tidak bisa. Dia dianggap melanggar hak merek orang yang tidak beretikat baik tadi. Konsekuensinya apa? Harus ada negosiasi dong. Kalau mau jualan di sini bayar dulu ke saya. Gitu. Apakah itu beretikat buruk? Oh iya, beretikat buruk. Tetapi norma hukum yang harus kita pahami adalah semua orang itu harus dipandang beretikat baik, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Jadi kita harus memandang semua orang itu beretikat baik, kecuali bisa dibuktikan bahwa dia sebetulnya tidak beretikat baik. Maka banyak kasus di pengadilan niaga, pembatalan merek, meskipun orang itu adalah dia sebagai pendaftar pertama di Indonesia, ternyata setelah digugat dia dibatalkan juga. Dengan alasan apa? Tidak beretikat baik. Ditunjukkan dengan apa? Bahwa merek yang membatalkan itu merupakan merek terkenal. Nah, merek terkenal itu apa? Ada kategori merek terkenal. Mungkin kalau kalian bicara Serabi Noto Suman itu merek terkenal, ya. Karena kita semua kenal Serabi Noto Suman. Tapi yang dimaksud dengan merek terkenal adalah kriterianya merek itu harus sudah terdaftar di beberapa negara. Jadi kalau kita kembali, apakah Serabi Noto Suman itu terdaftar di beberapa negara? Tidak. Berarti Serabi Noto Suman itu bukan merek terkenal secara hukum merek, secara undang-undang merek. Nah, ketika ternyata perusahaan asing tadi dia bisa membuktikan bahwa saya itu sebelumnya sudah terdaftar di beberapa negara, dan sekarang mau masuk ke Indonesia merek itu tidak bisa karena ada orang yang sudah mendaftar dan ternyata dia tidak punya kegiatan usaha di bidang merek itu. Maka boleh nggak merek asing ini kemudian mengajukan gugatan pembatalan untuk orang yang beretikat buruk tadi? Bisa, dan banyak sekali yang kemudian dibatalkan. Hal ini yang kemudian menjadi kriteria dalam pembatalan merek. Ada persamaan ataupun persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya bagaimana? Ya kalau dicari perbedaannya beda, tetapi ada konteks persamaan. Ada kasus menarik. Ini dulu ya terjadi. Ada produk yang namanya Ajinomoto dan ada produk yang namanya Miwon. Kalian pasti tahu ya. Ajinomoto dan Miwon. Kalau kalian lihat, sebetulnya apakah ada persamaan antara nama Ajinomoto dengan Miwon? Sama enggak? Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Tapi ternyata oleh pengadilan niaga, jadi Ajinomoto menggugat merek Miwon. Ternyata dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya. Ternyata itu dikabulkan oleh pengadilan niaga. Alasannya bukan nama Ajinomoto ataupun nama Miwon, tetapi alasannya karena logo. Ada bentuk mangkok berwarna merah yang itu dianggap sama pada pokoknya. Jadi persamaan pada pokoknya bukan berarti harus sama persis, ya. Tetapi ada ketika konsumen melihat sekilas dua produk itu, maka konsumen menjadi sulit untuk membedakan, maka itu dianggap sebagai persamaan pada pokoknya. Jadi tidak dicari perbedaannya. Kalau dicari perbedaan antara Miwon dengan Ajinomoto jelas-jelas beda. Ternyata dalam logo yang menulis, yang melatar belakangi Ajinomoto dan Miwon itu ternyata sama, dan itu ternyata menimbulkan sengketa dan dikabulkan oleh pengadilan niaga dengan membatalkan merek Miwon. Makanya kemudian Miwon mengubah logonya
Miwon-nya masih, tetapi logonya berubah. Kan apa namanya? Kalau dulu zaman dulu iklannya kan, entah kalian ingat nggak Ajinomoto cap mangkok merah gitu ya? Itu yang kemudian mangkok merah itulah yang kemudian dianggap sebagai persamaan pada pokoknya. Jadi sampai segitunya. Bukan hanya nama yang tertulis, tetapi juga logo yang melatar belakangi, gambar yang melatar belakangi. Jadi itu apa namanya, konteks dari orang yang beritikat buruk mendaftarkan merek. Memang kalau memang tidak ada alasan bagi Direktorat Jenderal HQ untuk menolak, maka dia nggak bisa menolak. Karena semua orang pada prinsipnya harus dipandang beritikat baik, kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, siapa yang membuktikan sebaliknya? Ya, orang pihak yang dirugikan dengan cara dia terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar tadi. Begitu ya, Mas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti absennya besok aja pada saat UAS 2 kali gitu ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan agendakan